Lonjakan COVID-19 di sejumlah negara seperti yang terjadi di India seolah menjadi pengingat kita semua untuk selalu waspada, jangan pernah lengah, sekecil apapun kasus aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota, karena ancaman COVID-19 masih ada. Untuk itu, Presiden Joko Widodo selalu menekankan berulang kali agar kita tidak pernah lengah dan menyepelekan protokol kesehatan di tengah pandemi yang belum usai. Kendati saat ini kurva COVID-19 di Indonesia sudah lebih baik seiring dengan penerapan PPKM Mikro dan program vaksinasi. Tapi itu tidak boleh membuat semua pihak lalai dan harus tetap waspada, jangan sampai kurva itu naik kembali karena ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Jangan dulu berpuas diri, jangan optimisme berlebihan, jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum. Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan. Dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Belakangan ini, para pemudik yang melakukan curi start dengan pulang kampung lebih awal menjadi fenomena tersendiri menjelang pemberlakuan resmi larangan mudik terhitung 6-17 Mei 2021. Sejumlah bandara, stasiun, dan terminal transportasi umum sudah terlihat antrean pemudik yang menyemut dan terkadang mengabaikan jaga jarak aman. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 di tanah air meningkat cukup signifikan. Ini ditandai dengan munculnya berbagai klaster corona di berbagai tempat dan terdeteksi ada 5 klaster baru corona. Pertama, klaster perkantoran, lalu klaster kedua kegiatan buka bersama, ketiga klaster tarawih seperti kejadian di Banyumas, keempat klaster pemudik, dan kelima klaster takziah atau ziarah kubur. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan tentu hal itu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi terjadinya super spreader corona. Bagaimanapun bagusnya program dan upaya yang sudah dijalankan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 tak akan berjalan optimal bila tidak didukung seluruh komponen bangsa dan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, jangan lalai, COVID belum landai. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat pagi Bu Siti. Halo Ibu Siti. Ya, selamat pagi Mbak Gita. Ya Bu, ini Kemenkes menyebut ada sejumlah klaster corona baru yang berpotensi menjadi super spreader. Ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan super spreader, Bu? Ya, pertama kita ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat ya bahwa sejak yang bulan Februari bahwa kasus konfirmasi aktif kita ini sudah memang menurun ya dibandingkan bulan Desember dan Januari, dan grafiknya terus melandai. Nah, kalau kita melihat penurunan ini, kemudian dalam kurang lebih 2 minggu terakhir ini terjadi kecenderungan untuk stabil pada angka sekitar 5.000 sampai dengan 6.000, bahkan kemarin kita sempat mencapai angka 5.800 ya. Nah, artinya kami melihat adanya pergerakan naik dari kasus konfirmasi yang positif. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kami lihat bahwa laju penurunan kasus kematian itu tidak menurun secepat laju konfirmasi kasus yang positif. Bahkan kasus kematian sejak 3 minggu yang lalu itu terlihat stabil dan cenderung meningkat. Kami melihat bahwa grafik peningkatan antara minggu pertama dan minggu ketiga itu hampir sama, sehingga dan kita juga melihat bahwa kalau per tanggal 2 Mei
kasus konfirmasi itu 5.200, yang 2 hari yang lalu itu adalah 5.800, tapi kasus kematian itu terus meningkat dari 130 menjadi 172. Nah, tentunya ada yang menjadi perhatian kita bahwa apakah betul karena masyarakat sudah mulai lengah dan juga kurang waspada dengan kondisi kesehatannya, sehingga datang ke rumah sakit itu lebih sudah pada kondisi atau gejala yang lebih berat. Ini yang pertama. Dan kami juga melihat hal yang sama kalau kita melihat tempat keterisian tempat tidur di rumah sakit, baik untuk tempat tidur isolasi maupun tempat tidur intensif, itu juga terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya hanya kurang lebih 0,5 sampai dengan 0,2%. Tapi ini artinya peningkatan ini terjadi secara fluktuatif untuk kasus konfirmasi, untuk kematian maupun tempat rawat inap. Nah, ini tentunya kita ketahui bahwa apa yang menjadi catatan kita, munculnya 5 klaster terakhir ini, yaitu klaster perkantoran, kemudian adanya klaster buka bersama, tarawih, dan juga klaster mudik bersama serta klaster takziah. Nah, kita lihat di klaster tarawih itu contohnya ada 59 jamaah yang positif, dan itu waktu kontaknya itu tidak terlalu lama ya. Ini yang kita khawatirkan kalau terjadi penyebaran yang sangat cepat, potensi penyebaran yang sangat cepat terjadi pada klaster-klaster ini. Baik, ini dengan munculnya 5 klaster baru ini Bu, apakah disebabkan karena tidak meminimalisir kapasitas di mana baik itu tempat ibadah ataupun restoran ini harus membatasi kapasitas menjadi 50%? Apakah berarti kedepannya sebaiknya ada pemerketatan kembali? Iya, betul. Sebenarnya sejak awal pada waktu pemerintah melakukan relaksasi ya, termasuk bahwa kita dapat melakukan ibadah di bulan Ramadan, termasuk juga penyelenggaraan sholat tarawih maupun buka puasa bersama. Sebenarnya kalau kita melihat semua itu harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan untuk sahur dan buka bersama itu sangat dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing. Untuk pelaksanaan sholat tarawih tetap harus dilakukan dengan menjaga jarak, dan jamaah tetap memakai masker dan memperhatikan kapasitas dari ruangan masjid atau musala tersebut. Jadi maksimum tetap harus 50%, dan kita tahu bahwa anjurannya adalah sebisa mungkin jamaah yang mengikuti adalah jamaah yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Baik, terkait dengan laju penambahan kasus ini Bu, tadi Anda sempat mengatakan laju penurunan ini tidak secepat dengan kenaikan kasus. Sejauh ini upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment bagaimana Bu? Ya, tentunya apa yang kemudian kita bisa deteksi dari 5 klaster yang muncul ini adalah sebagai tindak lanjutnya adalah kita melakukan tracing dan kemudian diikuti langsung testing ya, yang kemudian kita melihat kalau ada yang kasus kontak yang positif itu kita langsung lakukan isolasi. Dan apa yang terjadi salah satunya klaster jamaah itu adalah karena ada satu jamaah yang kemudian sebenarnya pada waktu akan mengikuti ibadah tarawih itu sebenarnya kondisi kesehatannya sudah kurang sehat ya. Jadi hari besoknya itu sakit, kemudian diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan dan ternyata positif. Nah, begitu kemudian kita mendapatkan kasus positif ini, kita langsung melakukan pelacakan kasus atau tracing di musola atau masjid tersebut, sehingga itulah kita bisa mendapatkan 59 kasus positif. Baik, ini kalau kita evaluasi dengan perkembangan kasus COVID-19 yang naik cukup signifikan saat ini, akan ada perbaikan apa Bu ke depannya? Ya, tentunya kita tahu bahwa kebijakan tentang
PPKM Mikro ini kan sudah sebenarnya memberikan bukti ya bahwa kita bisa menekan laju penularan dan perlahan aktivitas ekonomi itu sudah mulai bisa dilakukan kembali ya. Banyak juga kemudian aktivitas sosial juga masyarakat sudah bisa lakukan ya, termasuk kita pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi tentunya yang harus menjadi perhatian dari masyarakat dan juga kita membutuhkan kerjasama juga dari masyarakat ini adalah pelaksanaan protokol kesehatan tadi. Artinya kita sudah melihat bahwa yang menyebabkan laju penularan atau menyebabkan terjadinya penularan virus COVID-19 itu adalah kembali protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Yang kedua adalah adanya kerumunan. Yang ketiga adanya pergerakan yang besar. Nah, tentunya kalau kita melihat hal-hal ini, bagaimana protokol kesehatan itu tetap dijalankan, memastikan tentunya Satgas yang ada di pos-pos tangguh ataupun di kelurahan, di desa yang melaksanakan PPKM Mikro ini aktif bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Yang kedua tentunya adalah membatasi mobilitas. Kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan pengetatan dan tentunya pelarangan mudik. Nah, ini harapannya bahwa masyarakat betul-betul mematuhi aturan ini demi keselamatan kita bersama. Jangan sampai kemudian saat ini kita akan silaturahmi, kita akan berkumpul, tapi 2-3 minggu kemudian kabar sedih itu sampai ke kita karena ada keluarga yang sakit atau mungkin malah berakhir kepada kematian ya. Nah, ini yang kita takutkan, di mana tadi saya sampaikan bahwa kita melihat angka kematian itu terus meningkat. Baik. Bu, ini kan Satgas COVID-19 membentuk pengawasan dari hulu ke hilir ya, termasuk ke lingkup komunitas paling kecil seperti membentuk kampung tangguh. Ini bagaimana pelaksanaan dari Satgas COVID-19 di kampung tangguh itu? Dengan melihat masih banyaknya kasus yang meningkat, ini apakah kerja dari kampung tangguh itu sendiri belum cukup efektif, Bu? Ya, jadi ini yang perlu diingatkan kembali ya, bahwa kita harus semakin memperketat ya monitoring untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Karena apa yang terjadi tentunya dengan penambahan klaster tarawih, klaster buka bersama, ini penting kemudian untuk Pak Satgas ataupun juga para yang ada di kampung tangguh ini memperkuat lagi ya bagaimana upaya untuk membatasi laju penularan tadi memastikan monitoring pelaksanaan daripada misalnya salat tarawih itu betul-betul ada jaga jarak, memakai masker, ini betul-betul harus dilakukan kembali. Yang kedua juga adalah kita tahu ya, walaupun sudah kita lakukan pelarangan mudik, itu potensi masyarakat yang akan tetap melakukan mudik itu kurang lebih ada 19 juta. Nah, ini tentunya harus siap-siap ya dalam hal ini, artinya bagaimana kemudian para pemudik ini tiba di desa ataupun di kelurahan masing-masing, ini kampung-kampung tangguh harus sudah siap ya untuk mengantisipasi terjadinya penularan akibat dari mobilisasi. Baik, artinya kita kembali lagi ke memperketat pengawasan dan juga meningkatkan kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Bu Siti, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.